Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, seperti biasa kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Mari kita buka Filipi 2 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa perlu saya meyakinkan kita semua, saudara dan saya tahu bahwa kita hidup di zaman di mana banyak orang yang egois di dunia ini. Orang-orang hanya mementingkan dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri, apa yang ada di hidupnya sendiri, tanpa mau banyak peduli dengan orang lain. Firman Tuhan malam hari ini mengatakan, saudara, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan baik saudara, memang tidak ada salahnya kita memperhatikan kepentingan diri kita sendiri saudara. Pekerjaan kita sendiri, keluarga kita sendiri, tubuh kita sendiri. Namun firman Tuhan katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, biarlah kita jangan hanya mementingkan diri sendiri saudara, tapi juga kepentingan orang lain. Di ayat sebelumnya dikatakan, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Haleluya. Saudaraku, dalam hidup ini saudara sudah menjadi kebiasaan banyak orang untuk tidak mau mengalah. Baik itu di pekerjaan, di hubungan dengan suami atau istri, atau di dalam aktivitas kita sehari-hari. Seperti pada waktu kita di jalan raya, di antrian lift, di banyak tempat saudara. Karena banyak orang berpikir bahwa tindakan mengalah adalah sesuatu yang selalu merugikan diri sendiri. Mereka berpikir mengalah adalah tindakan yang tidak lagi relevan di zaman ini. Namun tahukah saudara, mengalah tidak selalu menunjukkan bahwa kita kalah. Dalam banyak kasus di hidup kita saudara, mengalah mendatangkan perdamaian. Mengalah bisa mengakhiri konflik. Mengalah saudara bahkan juga akan membuat kita semakin melihat dengan lebih nyata bahwa Tuhan kita yang menyertai kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak meninggalkan kita saudara. Haleluya. Memang ini tidak mudah saudara. Namun saya percaya ini juga bukan hal yang mustahil. Tentu saudara, saya tidak berbicara dan tidak mengajak kita untuk selalu mengalah dalam segala hal. Tidak saudara, sebab kalau kita mengalah namun tindakan itu justru merugikan banyak orang, saya pikir maka itu mengalah dalam hal yang keliru. Mari kita lihat cerita di Alkitab tentang prinsip ini saudara. Kita buka Kejadian 13 ayat 7-12 saudara. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah.
Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Haleluya. Perhatikan baik saudara, untuk menghindari perkelahian, Abram dengan kerendahan hati mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah yang dianggap baik menurutnya. Lot pun memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik. Abram menerima keputusan Lot saudara, dan ia pun mengalah dengan menetap di bagian lainnya, yaitu di tanah Kanaan. Dan pada akhirnya saudara, kita tahu ceritanya. Tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomora. Dan Abram tetap melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidupnya saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalah tidak selalu berarti kalah saudara. Mengalah juga bisa membuat kita alami kemenangan bersama. Tidak mudah memang saudara, namun kalau roh Tuhan memimpin, biarlah kita menurut, karena kita pasti dimampukannya. Saya berdoa malam hari ini saudara, biarlah setiap kita boleh mengambil keputusan, tindakan yang tepat, yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kasih setianya tetap ada dalam hidup kita, anak-anak yang dikasihinya. Penyertaan dan pemeliharaannya sempurna bagi kita anak-anaknya saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, untuk hari ini yang boleh kami lalui. Hari yang Engkau berkati, hari yang Engkau jadikan ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang ada dalam hidup kami Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami penyertaan-Mu yang sempurna atas Abraham ya Tuhan. Ketika Abraham memilih mengalah ya Tuhan, mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu tempat yang diinginkannya. Namun tetap penyertaan-Mu ada atas Abraham ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang egois. Biarlah kami Tuhan tidak menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri kami sendiri, namun juga mementingkan diri orang lain ya Tuhan. Biarlah kami hidup Tuhan, hidup menjadi terang di tengah-tengah zaman ini Bapa, supaya orang-orang memandang kepada Engkau, supaya orang-orang melihat Engkau benar-benar hidup di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu Roh-Mu memampukan kami. Kami perlu Engkau menolong kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai hidup kami Roh Kudus. Tuntun kami setiap hari. Biar Engkau bekerja dengan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami percaya setiap kami anak-anak-Mu berharga di hadapan-Mu. Engkau mengasihi kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, jamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada malam hari ini. Sentuh hati mereka dengan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan hadirat-Mu bagi mereka Tuhan.
Biar setiap anak-anak-Mu Bapa boleh mengalami Engkau di hidup mereka malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, hati pikiran mereka Bapa. Mampukan mereka mengerjakan tanggung jawab mereka. Buat berhasil, beruntung, sukses di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Sebab kami percaya kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami telah menerima dengan cuma-cuma. Kami juga akan memberi dengan cuma-cuma Tuhan. Engkau baik, anugerah-Mu besar bagi anak-anak-Mu. Bagi setiap mereka yang menghadapi kelemahan tubuh, sakit penyakit malam hari ini Tuhan. Kami selalu percaya Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Engkaulah penyembuh kami. Oleh karena itu, setiap kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami, tubuh kami kepadamu. Jamah setiap tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Alirkan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Anugerahkan kesehatan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya firman-Mu yang mengatakan sesungguhnya penyakit kamilah yang Engkau tanggung Tuhan. Engkau ditikam oleh karena pelanggaran kami. Engkau diremukkan oleh karena pemberontakan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami telah ditimpakan kepadamu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sehat. Kami umur panjang. Kami melihat kasih, penyertaan, pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau baik, Engkau setia. Diberkati orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, kedua orang tua mereka, kakek nenek diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati rumah tangga pernikahan mereka. Anugerah damai sejahtera turun atas rumah tangga mereka. Diberkati mereka yang sedang menantikan jodoh yang daripada Engkau. Biar Engkau mempertemukan dan Engkau menjadikan satu di dalam anugerah-Mu. Mereka berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati setiap keluarga yang menantikan momongan ya Bapa. Biarlah Engkau Bapa menganugerahkan mereka anak yang daripada Engkau. Yang sehat, kuat, cerdas, penuh hikmat, bertalenta ya Tuhan. Menjadi kesukaan bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kehidupan kami. Kami berdoa terus bahwa kami mengenal Engkau. Terus bahwa kami semakin dekat dengan Engkau. Terus pakai hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami beristirahat, kami akan tidur Tuhan. Biarlah istirahat tidur kami aman. Kami bangun besok pagi kuat, sehat, penuh antusias, sukacita, semangat yang baru daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau selalu mendengar doa kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa saudara. Mengalah tidak selalu berarti kalah saudara. Mengalah juga bisa membuat kita alami kemenangan yang bersama. Mengalah bisa mengakhiri konflik. Mengalah bisa mengakhiri pertikaian. Mengalah bisa membuat kita melihat perdamaian saudara. Bahkan kita akan melihat
Tuhan yang setia akan selalu menunjukkan kasih setianya dengan ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara, saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat saudara. Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati, pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.